Karena saya tidak pernah menginginkan sebuah jabatan. Saya hanya menginginkan ketika pelanggaran terjadi, saya memperjuangkan itu. Nah, kalau memperjuangkan itu saya eksesnya jadi presiden, itu ekses. Bukan saya mengincar kursi presiden. Nah, orang bilang nggak mungkin kamu jadi presiden. Pasti mungkin dong. Kalau Pak Ahok, saya kira semua orang juga tahu, orang yang cukup progresif gitu ya, tegas, ya, memiliki kekerasan hati, kekeh begitu atas satu rencana terhadap kebijakan dan program sejauh itu untuk kepentingan rakyat, ya, memiliki keberanian yang luar biasa. Ya kalau menurut saya politisi kutu loncat, dan saudara Ahok kan juga sudah mengakui bahwa sejak dulu dia memang kutu loncat. Tapi kutu loncat itu saya buka di Wikipedia, itu adalah sejenis hama pemakan tanaman yang memakan daun. Kalau kutu loncat dalam politik itu ya hama bagi demokrasi. Dia kan inget nggak bangsa kita nyaris terpecah gara-gara Ahok, pemilihan gubernur, orang berantem. Kok ciptakan Pak Jokowi, ciptakan masalah baru gitu. Yang membenci kita, yang mau menyerang kita pikirkan mereka itu sama saja membiarkan dia menduduki properti kita paling berharga. Dan mereka nggak takut di demo, karena kalau di Jakarta tadi kan pasti demo sama rakyat biasa, sama mahasiswa. Kalau ibu kotanya di Kalimantan Timur, siapa yang mau demo ke sana? Ya kalau ditunjuk, diminta tugas ya harus siap dong. Tidak masa, ya kan? Kita mesti siap lah. Kalau kepada saudara Ahok ya, saya tidak ada masalah pribadi dengan dia. Tetapi kan dia orang yang bermasalah gitu, orang yang menimbulkan kegaduhan lain. Itu yang menimbulkan banyak pertanyaan dari masyarakat, termasuk yang menyampaikan kepada saya, dan saya menyuarakan itu. Harusnya cari orang yang memang terbaik gitu. Dampaknya apa? Ya mohon maaf teman-teman, memberi bumi lah. Presidennya bisa akhirnya kepilih juga dari situ. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Prabowo menegur Fadlizon karena sentil Jokowi. Kenapa saya senyum? Ya, karena negur seorang Fadlizon aja harus dikabarkan lewat media. Meski mantan tentara berpangkat jenderal, saya sendiri meragukan ketegasan Prabowo. Kalau masalah gagah-gagahan pakai parade, orasi, dan hormat gerak sih, ya kelihatan gagah. Tapi untuk ambil keputusan, ntar dulu deh. Kalau sudah berhadapan dengan internal, Prabowo langsung kelihatan gamangnya. Fadlizon adalah anak kesayangan Prabowo dulunya. Fadlizon sejak muda dekat sekali dengan Orde Baru. Bahkan sesudah jadi mahasiswa, dia pernah duduk di kursi empuk Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai wakil pemuda. Sebagai catatan ya, dulu di zaman Soeharto gak gampang jadi anggota MPR karena MPR digunakan Soeharto dan kroni-kroninya untuk melanggengkan kekuasaan mereka. Anggota MPR dulu lebih banyak ditunjuk daripada lewat mekanisme yang benar. Pada masa Orde Baru, MPR adalah lembaga paling tinggi karena Fadlizon seperti tidak ada lelahnya menjelek-jelekan kinerja pemerintah dan terus nyinyir dalam setiap hal yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Seakan-akan Presiden Jokowi adalah tempatnya salah dan dia selalu benar. Ya, saya kira juga teruji di dalam melakukan menjalankan kepemimpinannya, mulai sebagai bupati ya, di Belitung, kemudian Belitung Timur kalau tidak salah, kemudian sebagai wakil gubernur dan gubernur DKI. Nggak ada orang lain aja gitu. Dan apa sih hebatnya gitu? Menurut saya sih biasa-biasa aja. Tapi kan itu menimbulkan tokoh-tokoh atau orang-orang dan masyarakat yang selama ini kontra terhadap Ahok menjadi tidak suka. Jadi Nah, yang kedua dia tidak punya corporate experience ya. Saya ledek kelas godok. Maksudnya tuh nggak punya pengalaman corporate yang bagus. Padahal masih banyak anak-anak muda yang bisa punya pengalaman eksekutif yang bagus. Termasuk teman-teman Tionghoa, banyak yang bagus-bagus. Kalau kita dihina, dicap minoritas, dicap benalu, macam-macam serakah, sabarlah, kita harus punya kesabaran. Mengenai siapa yang akan ditunjuk oleh presiden, ya bisa ditanya ke presiden, ada di kantongnya beliau. Saya tidak tahu, tapi tentu pasti pilihannya pilihan orang yang
Karena itulah, menurut informasi, Fadlizon diperintahkan untuk merapat ke kelompok itu supaya mereka nggak lari ke partai lain seperti Demokrat yang sudah siap menampung. Ini bahaya sekali buat Gerindra. Sebagai salah satu usaha membuat kelompok garis keras ini kembali merapat adalah harus selalu bertentangan dengan pemerintahan Jokowi. Kita semua tahu ya, kelompok garis keras ini adalah penentang paling depan pemerintahan Jokowi. Karena di masa inilah mereka dihajar habis-habisan oleh Jokowi, mulai dari pembubaran HTI sampai FPI. Dan Fadlizon harus memainkan peran itu meski Prabowo Subianto, ketua umumnya, ada di kabinet Jokowi. Makanya, tweet-tweet Fadlizon selalu menentang kebijakan Jokowi, mulai dari pembubaran Densus 88 sampai yang kemarin ketika Jokowi sibuk meresmikan sirkuit Mandalika. Tweet Fadlizon inilah yang dikabarkan oleh media mendapat teguran keras dari Prabowo sendiri. Meski sekali lagi saya kok nggak percaya ya Prabowo berani menegur Fadli. Kenapa? Ya karena rekam jejak mereka berdua yang seperti sehidup semati. Menurut saya pasti menimbulkan kegaduhan dong. Ya kan harusnya cari orang profesional. Ahok punya banyak kasus keuangan. Kasus-kasus itu menunjukkan dia tidak biasa dengan good governance. Dan dulu pernah menjadi anggota Komisi 2 DPR, teman sejawat saya pada saat dia menjadi anggota DPR. Jadi saya kira apa yang nampak dari Pak Basuki saya Purnama itu adalah karakternya, keberaniannya, ya, kekerasan hatinya untuk tidak pantang menyerah dalam menjalankan satu hal ya, yang diyakini itu benar. Ya saya kira mungkin itu refleksi kedalaman hubungan antara Pak Jokowi dengan Ahok sebagai teman sejati, bukan teman politik atau teman biasa. Daripada Ahok yang modalnya itu nanti keributan doang. Ada isu soal good governance, ada isu soal punya pengalaman corporate experience nggak? Pak Jokowi kok bikin masalah aja. Jangan biarkan lingkungan kita mempengaruhi keyakinan kita. Kalau kita cuma empati nggak cukup, kita mesti ada kemurahan hati. Kita juga harus ada kerendahan hati. Bukan kerja enteng, bukan kerja main-main, tapi kerja yang luar biasa. Karena itu kepahaman terhadap urusan tidak saja menyangkut perencanaan, pelaksanaan kebijakan dan program. Gerindra seperti main di dua kaki, satu kaki di Jokowi, satunya lagi di kelompok garis keras itu. Lagian kalau cuma negur sih, siapapun bisa. Kasih aja ke Aldi Taher, dia juga bisa negur siapapun juga. Masalahnya, beranikah Prabowo memecat Fadlizon yang selama ini selalu bikin masalah? Jangan cuma lempar handphone aja Pak, tapi bertindaklah lebih tegas kalau komit ke pemerintahan Jokowi. Ketegasan Prabowo dalam menyelesaikan masalah internalnya bisa menjadi acuan kalau dia maju sebagai capres nantinya. Jangan hanya keras keluar, tapi lembek pada kawan sendiri. Jadi kita lagi bangunin ibu kota buat siapa? Apakah betul buat rakyat kita? Apakah betul buat bangsa kita? Atau kita persiapkan ini untuk Beijing baru? Tetapi pemahaman tentang kemasyarakatan, ya, tentang pemerintahan, jadi pendek kata adalah memiliki pemahaman yang komplit, pengetahuan yang memadai soal itu, serta punya pengalaman yang cukup di dalam mengeksekusi kebijakan dan program, tentu menjadi penting. Semua orang berjalan ke arah sini pun, kalau pintu yang keluar cuma ada setengah di depan, saya tetap akan berjalan menuju pintu itu. Ditambah lagi karakternya adalah karakter pemimpin yang punya kekerasan hati, ya. Artinya tidak pantang menyerah untuk melaksanakan apa yang telah digariskan sebagai kebijakan dan program itu sendiri dalam waktu, Mbak, yang tidak cukup lama. Artinya waktunya tidak panjang. Karena 2024 diharapkan pemindahan ibu kota sudah bisa dilakukan. Tidak hanya itu, Fadlizon juga kerap kali tidak mengakui prestasi yang ada pada Jokowi. Kalau masalah internal partai aja sudah tidak beres, bagaimana bisa memimpin negeri ini dengan segala keruwetannya nanti? Ada info lain sih, kalau Fadlizon ini sebenarnya mau disingkirkan oleh Prabowo karena berseberangan. Lagian,
Prabowo juga sudah punya jagoan baru di partai bernama Sufmi Dasko Ahmad. Jadi sebenarnya buat apa mempertahankan Fadlizon yang asik main politik identitas yang membahayakan negeri ini? Gaya Fadli itu tuh gaya Orba, udah nggak cocok untuk politik masa kini. Yuk, kita tunggulah ketegasan Pak Prabowo. Meski jujur saja, saya nggak yakin beliau bisa setegas penampilannya yang selalu berpakaian ala Soekarno dan orasinya menggelegar seperti mengajak perang. Ketegasan itu bukan dilihat dari tampilan, tapi itu adalah karakter. Kalau masalah karakter, berani dan tegas. Maaf Pak Prabowo, Pak Jokowi sampai sekarang belum ada lawannya. Dianggap penjelmaan rakyat, dan MPR bisa mengubah GBHN dan bisa memilih presiden juga memberhentikannya. Jadi menjadi anggota MPR di masa Orde Baru tentu harus ada kedekatan khusus dengan pihak cendana, dan Fadlizon punya kedekatan khusus itu. Di sanalah dia berkenalan dengan Prabowo Subianto yang waktu itu posisinya moncreng sebagai bintang terang di tentara. Tahun 2015, Fadlizon membantu Prabowo mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra, dan dia menjabat sebagai Wakil Ketua Umum. Jadi bisa dibayangkan ya, perjalanan bersama antara Prabowo dan Fadlizon sejak awal Gerindra terbentuk. Memang sesudah Prabowo akhirnya masuk ke dalam kabinet Jokowi, terjadi perpecahan di dalam tubuh Gerindra. Sebagian kader di Gerindra khawatir merapatnya Prabowo ke Jokowi berpotensi membuat suara Gerindra merosot di 2024 karena ditinggal oleh pendukung utama mereka di Pilpres sebelumnya, yaitu kelompok Islam garis keras. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.